Ragam budaya Indonesia selalu punya sisi menarik untuk diulas. Kami hadirkan di Etalase Nusantara, hanya di RRI Net. Aduh, iki opo sih sakjane iki? Sunduke sate, kayak sunduke pentol, apa sunduke opo iki ya Allah Gusti Pangeran? Lah kok iki tambah sak pirang-pirang iki opo karepe? Lho biung Gusti Pangeran. Ya opo iki? Takon nang sapa iki? Kayak ono dulurku nek ono beneran iki wis. Aji? Loh, Mas Aji iki. Hah, Mas Aji. Mrene. Ono apa Bude? Iki lho. Bengo ae, ha? Sampeyan pinarak ambek sapa iku? Oh, iki ono dulur-dulurku. Monggo. Lho, nggawa sapa iki? Ora kenal to? Ya gorong ta. Aku dhewe durung. Assalamualaikum. Wilujeng dalu. Sampeyan nyapa ket mau kok gremeng dhewe gak karuan. Ora ngono nek aku iki bingung iki mang lho apa lah tak sawang-sawang koyo beteng ya. Mari ngono iki koyoke tapi ge nyeplesi wong ngebuki wong sing julit iki koyo enak iki. Ya. Itu bahan dari apa? Loh, iki koyoke teko pring iki Mas. Pring itu bahasa Indonesianya apa? Bambu. Ya udah selesai. Oh, ngono to? Iya. Oh alah, ya apa sih ora le jawaban iku berarti. Loh. Sik. Kenapa? Loh, iki ambek sapa sik? Loh, kenalkan dulu. Oke, kita kenalan dulu ya. Ayo kenalno wong sampean sing gowo. Aku ki lah tuan rumah ya. Lah makanya sampean kan belum kenal toh. Iya, tolong pendengar di rumah juga pasti belum kenal toh. Betul banget. Aku juga belum kenal. Lah dalah Gusti. Ya wis. Masalahnya tadi ketemu di warung. Di warung? Iya. Lah kok ya manut sampean gorene kok ya langsung gelem. Lah sing bayar pelayan aku tadi. Oh, makanya mau. Terus tadi ngobrol-ngobrol soal alat musik. Sempet ngobrol-ngobrol soal alat musik. Aku penasaran, katanya bikin alat musik baru. Iki apa iki? Maksudnya sampean? Itu sampean pernah ngaji TPA? Iya, lah itu waktu betul. Sing kenal sampean iki yo. Pengen tahu ya, tanya langsung. Ya wis langsung kenalane wis ya. Oke, wilujeng dalu. Selamat malam. Alhamdulillah. Dari yang cantik dulu. Oh iya dong, tepangaken. Kalau sehan Mbak Yu. Saya Bude mawon. Saya ini Bude Me. Ibu gede. Terima kasih. Ngomong cilik berarti fitnah. Bule ibu sama gede. Nyai sinten? Saya Sehan. Mbak Sehan. Oh sehat. Alhamdulillah saya juga sehat. Sehan ya. Oke. Terus sebelah kali Ki sinten Ki? Alhamdulillah saya ditanya juga akhirnya. Loh ya iya. Ditanyain ya. Aku ngenteni ket mau soalnya. Gitu ya. Wis ngenteni kepengin kenalan di Pak ya. Semenjak dari warung kopi tadi. Jenengan sinten toh? Nama saya Lucky Man. Waduh. Lucky Man. Laki ku lek basa Jawane apa? Bejo. Beruntung. Bejo mawon. Itu laki-laki. Nama saya Bejo, Bejo Sandi. Lanang sing bejo. Amin. Luar biasa ya. Lu terus dari Malang ya? Asli. Saya Indonasua. Wow. Indonesia. Itu negara anyar. Indonesia itu negara baru. Negara baru. Indonesia. Oh, ngoten nggih, Mas Lucky Man, kalian Mbak Sehan. Nah, Kang Aji, iki sadurunge lebih dalam lagi siapa sebetulnya sing sampean gawa tamu yang luar biasa ini ya. Delok teko performanya itu lho kok koyo seniman modeling ngono lho ya. Aku malah eling slanker ngono lho. Tapi kok dhisik, awake dhewe kan ojo lali buka iki. Buka apa? Iya, iki acarane awake dhewe obrolan budaya. Oh iya, kita sekarang ada di obrolan budaya. Betul sekali. RRI Net tentunya. Ya, dan betul. ini kita persembahan dari RRI Malang. Selamat malam untuk pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Berjumpa lagi bersama kami dari RRI Malang. Saya Haji Santoso dan saya Budemi. Ya, benar sekali di obrolan budaya. Dan kali ini kita akan mengulik, tapi si ojo lali ambek tagline awake dhewe lho. Tonton yang Anda dengar. Nah, itu tagline-nya gitu. dari RRI Net. Iya, tapi kalau RRI sekali di udara tetap di udara. Betul sekali. Oke, Kang Bejo, ini penasaran saya juga sebenarnya Bude, enggak cuma jenengan, mungkin pendengar di rumah juga dan pemirsa. Kalau pendengar ya, mungkin Anda nggak bisa membayangkan karena yang ada di depan kita di meja ini itu adalah alat atau sesuatu yang terbuat dari bambu.
dengan berbagai macam bentuk dan nama. Nama juga beda-beda ya. Beda-beda namanya. Nah, kalau ingin tahu ya kan ingin tahu apa yang dibawa oleh narasumber kita di malam hari ini, saksikan RRI Net. RRI Net, jadi bisa tahu ini seperti apa. Tapi sih Kang, tutu RRI Net tok loh Kang. Iki juga bisa ditonton di YouTube-nya YouTube channel RRI Malang official. Iya, betul banget. Lek awake dhewe ngomong alat musik Kang, negara kita tercinta Indonesia, harusnya awake dhewe kudu bersyukur loh Kang. Kenapa? Karena banyak sekali ragam kekayaan yang kita miliki. Iya kan? Mulai dari adat, tradisi, rumah adat, terus alat musik, apa meneh kula wae ya. Bener. Setiap daerah punya malak musik masing-masing. Betul seperti sekali. Angklung, ya kan? Angklung dari mana? Angklung dari Jawa Barat. Iya. Ojo takok macem-macem wis Sasandu. sapa meneh. Rindik toko di. Katanya ngetas budeme lo ya. Jadi kan setiap daerah punya. Benar. Dan ini juga bisa dibilang salah satu khas ya Kang ya. Iya, Kang. Khas. Jenengan ini apa ya? Punya ide awal bikin ini tahun berapa? Wah, itu. Saya mulai ternyata ini ceritanya agak panjang, boleh? Apa-apa, 2 hari 2 malam nggak masalah, kita nginep di sini. Ya, seru. Pokoknya kopinya kok tambah ya. Oke, siap. Gitu, Suatu saat saya itu berteater setelah bermusik. Kemudian saya gantung stick, saya berteater. Ternyata di teater itu saya membutuhkan backsound. Betul, buat menghidupkan suasana. Betul, mau pakai backsoundnya orang dari YouTube dan bla bla bla, takut kena royalti. Benar. Lah, saya pakai seadanya, bambu. Oke. Alat dengan musik bentuk yang seadanya waktu itu ya. Waktu itu seadanya. Oke, sak nemune wis. Terus lama-lama teringatlah saya dengan zaman SD dulu. Ya. Pernah sekolah tuh? Loh, sekolah saya tuh di mana saja. Oh gitu ya. Iya, di depan sekolah toh maksudnya. Iya. Apa tiba. Habis itu teringatlah saya akan ini namanya salah satu. Ini dulu. Oke. Saya nggak perlu sebut dulu, nanti saya sebut. Ini. Kemudian setelah itu di perkembangan teater saya, saya kenal ini. Nah. Kemudian saya kenal ini, lah. Kemudian saya kenal yang lain. Ternyata akhirnya saya kenal yang punya Malang juga ada. Opo sih ini, gitu ya. Malang. Okay. Jadi sekitar tahun 2012 saya membangun teater, kebetulan teater Celoteh. Kemudian 2016 pada saat saya membuat alat untuk menjadi backsound iku, lah kok dalah. Moro lewat sapa? Maktin. Depan rumah. Matin Tonggo sebelah. Oh, Bundar Yatin. Penjual melijo. Lagi lak dolinanku biyen lek. Lho, iya ta, Mak? Lho, di Malang iku ono. Ada ternyata, Mbak. Oke. Penasaran saya. Penasaran saya itu dengan sebuah keprihatinan. Ternyata yo nyun sewu. Alat-alat ini saya nggak boleh ngomong alat musik dulu. Ternyata ini instrumen. Itu ternyata ada di Belanda. Itu sekitar 150 instrumen ini original Indonesia. Original Indonesia, ya. Tapi artefak ini ditemukan di Belanda. Ada gitu. di Belanda. Dan ada sampai sekarang kita bicara itu ada di sana dan terawat. Yang paling tua itu 1830. Nah ini seperti ini. Ini namanya pikon. Pikon. Dari Papua. Itu 1830 masih tersimpan di sana. Oke. Tapi begini, Kang Bejo ya. Kang Bejo, Mbak Sehan. Kalau kita bicara alat ini kan tadi dikatakan bahwa di seluruh Nusantara itu ternyata ada gitu kan. Akhirnya saya tahu itu. Akhirnya saya tahu itu. Oke, jadi saya pengen tahu pertama kali selain itu tadi ketemu si tukang melijo katanya ya. Tukang melijo. Maksud saya ketika main teater kemudian punya inspirasi mau membuat back sound gitu, tiba-tiba kok langsung keingat ini atau memang sudah menemukan sebelumnya alat ini? Itu makanya dapat dari mana gitu. Ternyata waktu SD itu saya pernah memainkan ini. Oh, tapi nggak tahu namanya. Namanya jenenge arek SD sebuah lali, lupa.
Kalau dulu kan mainan bikin, Yes. bikin rusak ya buang. Betul. Kebetulan saya di pertama kali diperkenalkan ini namanya tadi kalau itu pikon, ini namanya karinding. Karinding itu dari Jawa Barat. Nah, saya dulu sempat hidup di Jawa Barat. Ding karinding. Oh, bukan. Beda bukan. sayang. Itu beda. Itu. Nah, akhirnya saya baru tahu tuh setelah menggali, saya menggali itu dengan catatan sambil jalan dari kampung ke kampung, naik gunung turun gunung sampai kita kemana? Jogja, Bali, muter. Untuk menggali ini sampai ke Iya. sana. Oh no. Jadi maksudnya saya mensosialisasikan bahwa ternyata Indonesia punya banyak. Dari hanya 5 nambah satu. Akhirnya sementara ini contoh saja yang mudah-mudahan bisa mewakili Indonesia. Iya. Nggih. Saya akhirnya ketemu ini gogo dari Sumatera. Itu sebutan untuk Sumatera. Ya. Oke. Heeh. Oh, saya potong dulu dikit ya. Monggo. J. Secara dunia awalnya itu sempat terjadi obrolan bahwa ada yang menyebut Zeus harp. Zeus harp. Sopo maneh. Aku juga ngerti ya. Lah, makanya. Oh. Harpa mulut ya. Dari Yahudi. Apa? Oh, Dari Yahudi itu ya. Zeus. Oh, Zeus ya. Itu. Ternyata, nah ini hati-hati. Oke. Kebetulan mbok-mbok iki, ibu-ibu, ternyata slip pembelian sampean yang sekarang itu 50 tahun ke depan atau 100 tahun ke depan, 1000 tahun ke depan itu ternyata punya jejak sejarah. Nah, Zeus harp itu karena waktu dulu itu ada transaksi Oke. pembelian jenis instrumen ini dari Yahudi. Oke. Padahal sedunia kita sepakat, saya punya jaringan ini sedunia, tidak ada alat ini di sana. Nggak ada ya. Tidak ada. Jadi dia cuma Punya aslinya ya. beli tapi dari cuman beli dari daerah. ya, dan itu Dari tercatat pihak yang lain. pihak yang lain. Oke. Zeus harp. Kemudian berkembang lagi Zeus harp. Zeus rongga mulut. Hampir sama ya pengucapannya ya. harp. Tulisannya aja beda. Tulisannya beda. Ada sebuah saat sepakat Zeus harp karena rongga mulut. Lama-lama ada juga yang protes. Ya nyun sewu, jeneng ilate kene ya. Zeus engko yo balik nang Zeus meneh. Akhirnya ada sebuah kesepakatan, kita ratakan saja. Sepakat instrumen ini berjenis atau bernama harpa mulut. Harpa mulut ya. Mouth harp. Itu. Nah, ternyata setelah itu masuklah Indonesia dari 1160-an harpa mulut sedunia. Rata-rata satu negara itu menyumbangkan paling banyak 2, Mas. Satu negara. Satu negara Maksimal menyumbangkan 2. Rata-rata iya, 2. Rata-rata 2. Itu jenis. kayak Chinese 2, terus ada Rusia 2 gitu. Ternyata Indonesia tuh minimal 150. Minimal. Luar biasa. Lah luar biasa, Mas. Aku Iya. penasaran iki kok iso 150 iki nah dia ternyata ini tadi. Misalnya di Sumatera itu ada namanya gogo. Gogo. Ini ada namanya gogo. Oke. Kalau yang di Kalimantan itu yang terkenal ini namanya kuriding. 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 Oke. Oke. Terus ini yang dari Sulawesi Sulawesi. namanya karombi. Karombi. Oke. Oke. Nanti disuruh ngulang ya Mas Haji ya. Kayak ujian ya. Ya ini karinding yang dari Jawa Barat. Karinding Jawa Barat ya. Ini Jawa Tengah, kebetulan rinding gubeng, Rinding Gubeng. Gunung Oke. Kidul. Gitu. Nah ini yang dari Bali, namanya genggong. Genggong. Itu masnya itu ya. Masnya yang pojok itu. Ponaan. Oh ponakannya. Ada podo mean. Ini yang dari Gawe celono nih. dari Lombok. Ini slober. Miss Lober. Slober. 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 Oke, Slober. Kemudian dari Sumba ini namanya gunggi. Kunggi. Gunggi. Kemudian ini dari Flores namanya kenobe. Nobe. Kenobe. Oke. Nah, yang dari Papua ini namanya pikon. Pikon. Pikon, ada Kayak pikon, ulo. ada Kok ini susap. yang satu ini bentuknya kok unik sendiri ini. Unik. Yang itu ya, 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 betul. itu. Itu Sama dari kalau mana? ada itu? yang gitu-gitu kayak Iya. Iki oleh ngomong Itu langsung bal-balan apa ora iki? Soalnya kebetulan ini saya mendapatkan ini dari kawan-kawan yang kebetulan pemain bola, dia bawa temen dari Biak. Oh, Biak. Oke. Pulau Papua di ya? utaranya Papua itu. Iya. Dan dia ternyata pelaku ini, pembuat ini.
Itu Bigoru namanya. Bigoru. Dan ini susah. Bigoru. Nah, ternyata Indonesia punya banyak. Lah aku lah bingung. Si Malang ono ta. Kelingan nang Mbak Tin iku mau. Oke. Tin sing tukang mlejo itu tadi. Ternyata itu membuat saya termotivasi menggali khusus di luar seluruh Indonesia. Malang duwe ta. Punya. Oke, dari Mak Tin ini tadi ya. Ternyata Mak Tin waktu itu lagi memainkan apa jualan melico nih Kang Bejo? Jualan. Oh jualan. Jualan waktu saya membuat ini yang lain. Lagi lah dolinanku biyen le lho. Iya ta Mak. Iya, iki ndek kene Malang iki jenenge ngene-ngene. Lho. Ono tibake. Ternyata penasaran saya sosialisasi kemana-mana bahwa Indonesia punya banyak sekaligus menggali bahwa ternyata Malang punya dan sebutannya macam-macam. Oke, luar biasa ya. Tapi ini Aji, Kang Aji, iki ternyata histori dari Rinding ini masih banyak yang belum kita ketahui loh ya. Ada cerita menarik di balik alat instrumen musik ini loh ya. Sekali. Dan jadi pendengar saya sendiri punya banyak pertanyaan dari di sini ya. Iya. Dari yang saya lihat ini. Betul sekali. Juga, ada ya semoga bisa mewakili dari pendengar dan juga pemirsa di rumah. Tapi tentunya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Obrolan Budaya. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Etalase Nusantara masih Anda ikuti di RRI Net. Baik, saudara pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kita masih kembali dalam obrolan budaya bersama Bu Deme dan tentunya rekan saya Kang Aji di samping, dan kita masih asik dan seru ini ngobrolin tentang revitalisasi alat musik tradisional Malang Raya, yaitu yang lebih dikenal dengan sebutan Rinding. Dan tentunya masih bersama Mbak Sehan dan juga Kang Bejo, Lucky Man gitu ya. Oke Kang Bejo, luar biasa nih Kang Aji, mungkin apa yang sudah disampaikan tadi bahwa di seluruh Nusantara itu ternyata memiliki alat musik ini ya. Betul. Dengan sebutan yang berbeda-beda. Betul sekali. Nah sebelum nanti kita masuk ya, ini sebetulnya fungsi daripada alat ini untuk apa sih? Atau mungkin untuk relaksasi begitu? Atau mungkin bisa memanggil jodoh gitu ya? Kebetulan yang ada di saja. Loh ini justru saya ngomongin siapa ini ya? Iya, tapi kita bercanda. Yang pertama saya mau pertanyakan. Iya. Di tangga nada internasional, ya kan, tangga nadanya sudah disepakati do sampai do ra. Ini nadanya juga sama itu atau berbeda? Nah, saya enggak ngerti ya. Selama ini dengan perjalanan saya 10 tahun itu, khusus harpa mulut Indonesia dengan berbagai bentuk dan nama itu tidak ada nada standar. Tidak ada kesepakatan. Tidak ada kesepakatan. Tetapi yang saya jalani rata-rata itu tune-nya kalau yang modern D. Di D. D. Betul. Tapi dalam penggunaan macam-macam. Ada yang dia butuh low untuk misalnya meditasi dan segala macam. Mungkin yang agak tinggi dia untuk yang agak rancak kayak gitu. Begitu. Tadi saya udah ngomong soal nama ya? Iya, betul. Sudah ngomong soal tadi kan macam-macam. yang diperkenalkan dari berbagai daerah. Siap. Nah, sekarang yang cara membunyikan. Iya, Boleh? penasaran. Dulu yang belum? asli Malang itu yang mana? Oke. Itu dia. Ini. Vietnam delok sing asli Malang itu mana? Pondok Ini. Ini dia. Oke. Ambek merem, ambek ngerasa pelan-pelan, merasakan pelan-pelan gitu. Harus pakai perasaan. Harus pakai perasaan. Harus pakai Ini Bu Dewi. perasaan, oke. Pengen lihat. Ini yang Oke. pendengar. Iya. Wah. Betul. Asli dari luar biasa Malang ya. ya. Betul. Tepatnya daerahnya tahu aslinya dari Malang Raya. Malang Raya, benar. Malang Raya, betul.
Bentuknya Seperti apa? pipi. Seperti pipi panjang ya kan sekitar 30 cm. Berbeda dengan yang dari daerah yang lain yang agak pendek ya sekitar mungkin 15 cm. 15-20 cm. Nah 20 ini kenapa lebih panjang? Emang asli begini ya? Iya. Makanya mungkin ada kalau saya boleh ngomong ya. Kita nggak munafik. Kadang-kadang tuh ada latar belakang cerita bahwa Jawa Timur itu nggak bisa jauh dari kepo ternak kayak gitu loh. Nah, ini yang salah satu. Jadi buntutnya sapi. Oke. Buntut. Karena nanti berhubungan mungkin dengan fungsi tadi ya. Untuk ternak, untuk bertani, segala macam. Kebetulan orang tua dari Mbak Sehan ini penggembala istilahnya. Dulu penggembala di ya Mbak Sehan, kampung ya, tepatnya di Jember, bapak saya itu bilangnya rendeng namanya. Biasanya kalau lagi menggembala sapi sambil nungguin sawahnya, nenek itu mainnya pakai ini rinding ini. Tapi di sana bilangnya rendeng. Kalau di Malang sebutannya banyak sih ya. Itu untuk Jember ya rendeng. Di Jember, ya. Kalau di Madura ada yang bilang rending atau gingung. Terus kalau di Ngenep itu saya pernah ketemu sama Pak Kasun itu bilangnya lindring. Wah, jadi sebutannya. Tapi yang lebih famous, yang lebih familiar gitu rinding. apa? Rinding. Di Tumpang itu runding. Mari kita rundingkan. Iya. Terus sempat kita di Sengguro ya, ada teman di Sengguro itu ada nenek yang waktu itu kita lagi main ke teman. Nah nenek-nenek itu tahu ini mainan saya dulu. Terus gimana cara mainan? Beliau bisa. Cuma kita nggak ngomong cara main. Dia langsung ambil ini cara mainnya. Ya. Saya langsung senang banget. Wow. Langsung kaget ini ya. adalah permainan zaman dulu gitu ya. Cuma kalau macam-macam. Fungsinya itu macam-macam. Kalau beliaunya bilang itu saya tahu dari saudara-saudara saya yang laki-laki atau teman. Karena kalau zaman saya dulu perempuan hanya boleh ngaji sama masak, nggak boleh main ini. Yang laki-laki. Saya lihat-lihat aja kalau ada anak-anak saudara saya yang main. Saya coba-coba main dan beliau dia bisa. Ternyata Mbak Sehan juga ternyata bisa ya. Diajarin dari sang suami dong pastinya. Dari Kang Bejo ya. Bahannya apakah bambu. Semua jenis bambu bisa atau bambu tertentu? Semua bambu bisa. Bambu kan banyak nih macamnya ya. Pring petung, macam-macam lah. Nama-namanya jenis-jenisnya. Semua bisa. Hasilnya sama. Nah itu yang membuat beda. Kalau bentuknya mungkin bisa ya semua ya. Tapi kalau hasilnya hasil ya, suaranya yang dikeluarkan nanti. Ini kebetulan saya bawa 3 jenisnya bambu ya. 3 jenis ini bambu Bambu hitam lah, orang bilang bambu hitam, terus bambu tutul, sama bambu biasa, bambu apus biasa. Loh itu memang asli ya? Emang asli. Sampai kira Kang Bejo ngelebur mukul itu. Loh jangan salah karena beliau juga ngelukis juga. Ini juga kan? Gitu ya. Bambu tutul asli loh. Iya, luar biasa. Nah, masalah cun atau masalah kalau orang sekarang bilang treble-nya gitu ya. Iya. Kalau ada satu lagi selain bambu sebenarnya ada lagi aren. Aren itu dia lebih ulam, lebih ngebas. Nah, kalau di sini di bambu-bambu ini yang lebih ngebas itu yang hitam. Bambu hitam. Terus ini middle nih, yang bambu apus ini yang bambu biasa nih dia middle. Kalau yang mau high, bambu yang tutul ini, itu bambu apa Kang? Hitam juga? Bambu tutul, tadi. Oke. Bambu tutul. Sudah sulit. Itu yang nyaring banget buat yang rancak itu. Bambu tutul. Itu pengalaman saya seperti itu. Oke. Tapi dulu ada yang bilang bahwa awal dulu itu sebelum menggunakan bahan dari bambu itu ada dari pelepah aren gitu. Betul. Jadi apa bedanya nih Kang? Oke. Nanti kalau aren itu yang pasti dia lebih ulam bunyi ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan bunyi bambu biasa gini, dia lebih ulam, lebih bassnya itu tadi ya, lebih ngebas ya, gitu lebih ngebas. Terus tetapi gini, kalau bambu itu saya untuk siap diproduksi itu minimal 1 minggu. Bambu, yang penting untuk bambu. Dia kering dan segala macam. Jadi nggak langsung habis dipotong terus dibikin gini. Bisa. Ada prosesnya. Ada prosesnya. Diapain dulu setelah dia pengeringan yang paling utama. Pengeringan. Pengawetan. Diawetin juga. Iya. Kalau zaman dulu bahkan
filosofi. Ojo ngetok pring pas wage. Ojo ngetok pring pas wage. Ternyata itu zaman mbah-mbah kita dulu sudah ngerti teknik. Ternyata zamannya wage mbek apa istilahnya? Tadi pasaran legi. Gitu ya. Itu banyak mengandung air. Kandungan airnya tinggi. Makanya jangan bambu. Bambunya, mitosnya seperti mitosnya itu. ternyata itu gitu loh. Nah, oke. Balik. Setelah pengeringan 1 minggu ya. Itu untuk yang bambu. Untuk Tapi bambunya. aren tidak segampang itu. Gak bisa langsung juga. Saya punya aren yang sampai sekarang masih berproses sudah 2 tahun. Dia kempes, Mas. Ini empuk sekali loh. Ini empuk. Kisut gitu ah? Iya, kisut. Yang mengkerut gitu loh. proses. Dan sudah 2 tahun belum siap. Oke. Itu yang cuma dia suara itu lebih lembut, lebih bulat gitu loh. Iya. Itu. Oke. Tapi bambu pun juga harus bambu yang tua loh ya Mas Haji. Ya, Bukan harus. Iya, bambu jangan yang muda. nggak bisa. Kasihan. Melengkung. Aku mau ngomong itu. Tiga rebung. Terus untuk bambunya sendiri nih Kang, dalam proses pengeringan sebelum kita produksi ini alatnya itu ada nggak di suhu tertentu atau gimana gitu? Oh enggak, saya masih tradisional aja kok. Saya taruh di atas gitu loh. Cuma kalau pas musim hujan itu yang bingung saya. Oh gitu. Atau mungkin musim-musim zaman sekarang ini yang nggak tentu hujan datang itu sulit sekali. Mempertahankan bentuk aslinya atau dengan modifikasi kembali. Itu. Oke. Sebabnya kadang-kadang kan ini bikin sendiri nih. Betul. Kan iso dimodif. Betul. Ini gimana? Ini bentuk aslinya dari dulu begini. Yang jadi pertanyaan saya waktu itu malah jujur ya. Kecuali yang lain-lain, saya ndak punya artefak Rinding Malang. Oke. Ndak punya. Oke. Dari perjalanan termasuk dari Pak Soleh, termasuk Pak siapa tadi? Mbah Rasimun, terus Mbah Parjo Topeng. Almarhum. Topeng segala macam. Gini loh. Gambar. Itu. Akhirnya saya jadikan ini. Tetapi Nyun Sewu, seluruh Indonesia bukan hanya Malang. Tidak punya sekalian, sekali lagi selain standar bunyi, yang tapi akhirnya saya ketemu rata-rata D, tidak punya standar ukuran dan bentuk. Tidak ada. Kalau bentuk standar. Bentuknya standar. Iya, standar. Akhirnya ini standar semua, Mas. Iya, makanya kok hampir mirip gitu loh, tiap daerah ya. Iya, standar. Cuma ukuran itu tidak ada. Oke. Tidak ada. Itu yang sulitnya kita. Akhirnya dalam proses bentuk sudah dapat, ukurannya yang detail. Misalnya gini, Mbak Bude, anakku tekun gawe. Deh, iki ukurannya berapa? Berapa senti, berapa mili? Itu tidak ada standar itu. Tidak ada ya. Paling orang tua kita seset ya wes pakaian. Nah, itu yang kesulitan kita sama. Ya memang orang tua leluhur-leluhur kita itu untuk literasi ya kan, seperti menulis ya, menulis buku, kitab itu enggak. Tularnya pakai lisan. Betul. Entah itu ular-ular, entah itu dalam bentuk nasihat, itu dalam bentuk lisan. Jadi memang kita agak repotnya kan di situ. Oke, Kang Haji. Oke. Apalagi ini kita penasaran ini, ya pengen tahu bunyinya seperti apa, cara memainkannya seperti apa. Kira-kira apakah semua orang bisa? Tapi aku juga pengen, Mbak Sean bisa nggak ya? Apa istilahnya memainkan ini? Karena untuk alat musik yang lain kita harus les, kita harus belajar. Belum tentu kita punya bakat les gitar, ya orang mesti bisa gitar. Tapi ini apakah bisa semua anak atau semua orang? Kayaknya ini malah butuh tantangan. Kayaknya karena lihatnya juga anak itu cepat bisa. Malah cepat bisa ya. Oke, coba kita yang mainkan yang asli Malangnya dulu kali ya. Yang Malang, kalau saya malah yang Malang belakangan. Oh, yang Malang belakangan. Oke. Coba punya rekomendasi yang mana nih? Rekomendasi yang mana? Gini nanti dulu. kita bisa bedakan pendengar. Jadi yang dari daerah mana? Ini slober aja dulu. Oke. Jadi Slober. di seluruh Indonesia, saya mundur dikit, di dunia rata-rata cara membunyikannya hanya 1, 2. Ada yang dijawil, ada yang ditarik. Di dunia lain. Di negara lain, sorry maksudnya. Di negara lain itu hanya 2. Kalau nggak dijawil, ditarik. Oke. Di Indonesia punya 3. Ini 1 yang dijawil. Langsung ini aja dulu deh. Oke. Ini nggak bisa. Nah, oke. 1. Cek. Iya. Yang dijawil ya. Yang dijawil. Nah, pemirsa bisa Anda saksikan. Ini alat
musik tradisional rinding ya. Itu ditiup apa disedot? Slober, ditowel. Disedot juga tidak ditiup. Cuman di Yes. Tapi kenapa harus diletakkan di sini, Kang? Makanya namanya harpa mulut. Oke. Ini yang nomor 2 yang dipukul. Yang dipukul ya? Yang ditepuk. Oke. Kalau tadi slober dari Lombok, kalau ini yang karinding dari Jawa Barat. Jawa Barat. Yang ditepuk atau dipukul. Nah, Oke. Yang ditarik. Ini yang dari Malang ya? Yang dari Malang. Sekali lagi di Sumatera ada yang ditarik, ada yang di Jawa, macam-macam ya. Nah, ini yang dari Malang yang ditarik. Yang ditarik. Saya kembali ke tadi. Tidak ditiup dan tidak disedot. Kalau ditiup atau disedot, jadinya tuh kayak kita gitar tuh tapping apa? Pet berhenti. Misalnya malah gak keluar suaranya ya, jadi malah gak bunyi ya. Jadi gini. Ada busan patah-patah, iya patah-patah nadanya. Oke. Nah, sebenarnya makanya ini salah satu alat instrumen itu yang istilahnya dia asal bunyinya itu dari dirinya sendiri. Jadi dia sudah bunyi sebenarnya. Getaran ini ya. Iya. Kita cuma menempelkan aja dia. Aslinya cuma menambahkan gembanya aja kayaknya ya. Mulut kita ini. Ya mungkin mulut kita ini kayak apa? Rongga di tabung gitar ya mungkin ya. Itu yang pertama. Itu. Yang kedua, kita sadar enggak ya, ternyata mbah-mbah kita dulu sudah bisa mempraktekkan atau mencari solusi dengan sebuah keadaan permasalahan biologi. Nah lo, bingung tuh sampean. Iya, bingung. Aku yang ngeluh. Sampean pernah membayangkan? Membayangkan enggak? Baik. Lah iya, langsung ngeluh saya kan. Loh. Maksudnya gimana? Saya bisa ngomong gini, saya bejo. Karena apa? Karena apa itu? Langsung ada saja. Ayo, ada pita suara. Pita suara. Betul. Saya bejo. Ada pita suara. Kalau tidak atau kita tidak menggetarkan pita suara, jadi cuma. Ini pasti waktu sekolah ngerepek dulu. Oh iya. Oh oke ya. Oh itu udah biasa ya. Kayaknya kau menghayati gitu ya. B misalnya kayak gitu. Oke. Sekarang bayangkan saya, maaf sebelumnya, di pabel. Karena pita suara rusak. Oke. Wong biyen iku wis mikir cara ngatasi. Saya bejo. Iya, saya bejo gitu ya. Berarti kan ini mengganti pita suara. Luar biasa ya leluhur kita ya. Hebat loh. Ini karya yang luar biasa ini ya. Sebenarnya teknologi juga. Ini harusnya makin banyak nih orang-orang seperti Kang Bejo ini yang memberikan apresiasi pada alat-alat musik seperti ini ya. Saya juga mudah-mudahan ya. Sampai segitunya. Selain tadi masalah filosofi ndak boleh nempang segala macam. Ya belajar itu ternyata yang ketiga. Dari sini kita sudah bisa belajar tentang berbicara. A, I, U, E, O. Basic dari instrumen ini hanya itu. A, I, U, E, O. Huruf vokal. Terus yang kedua, bagaimana kita mengkombinasikan dua huruf vokal. A dengan U jadinya au. A dengan I jadi ai. Au. A, I, U, E, O. Oke. Au, oi, ai, il. Luar biasa Cuma ya. itu kok basicnya. Oke, tapi gini Kang, kok kalau saya dengar-dengar kayak ada apa ya, ada unsur magicnya gitu ya dari suara yang keluar gitu ya. Aku tiba-tiba langsung keingat gitu ya, magic gitu loh. Merinding. Iya, langsung kayak ada banyak merinding sih yang gitu. bilang kalau kita main ini mesti merinding. Kalau magic enggak juga sih ya. Kalau
Kalau saya ini dari bentuk, dari yang kita, karena kita lihat dari tampilan ya. Terus apa ini? Ini namanya apanya ini? Yang lidah. Lidahnya ini ya. Lidahnya. Ini bandul, yang ini lengan. Oke, jadi di sini lidah pendengar. Betul. Lidahnya, di sini bandul, yang ini apa? Lengan, istilahnya ya, lengan. Nah, untuk besar kecilnya si lidah ini tergantung jenengan sendiri atau mengira-ngira atau ada patokan. Oke. Karena di sini kayaknya berbeda-beda kan. Betul. Kembali ke masalah modul ya. Kita nggak punya modul. Tapi dari perjalanan saya rata-rata khusus untuk lidah itu 1 atau 2 mili. Lebarnya loh. 2 mili. Oke. Lebarnya. Bandul itu biasanya menyesuaikan dengan besarnya ini lebar. Kayak ini kan genggong tadi ini beda. Dia beda nih. Nah, itu agak besar. Betul, ya. agak besar. Oke. Kemudian lengannya juga panjang pendeknya. Nah, intinya kalau tadi di suara, cara membuat bunyi, kalau di sini intinya apapun itu lidah seberapa pun panjang, dia pasti dibagi 2, Mas. Khusus lidah ya. Itu pasti tengah. Dibagi 2. Oke, dibagi 2, terus lebarnya itu yang lidahnya ini 2 atau 1 mili. Itu. Oke. Bandul. Bandul berapapun itu dia pasti kira-kira sepersekiannya dari antara lengan dan ini. Itu tengah. Tetapi dari bandul ke lengan tuh pasti dia dibagi 3. Ada 1, ada 2, ada 3. Betul nggak? Oke. Sama semuanya. Dan ini simetris ya? Yes, simetris. Simetris kayaknya. Saya nggak tahu kenapa ya orang-orang dulu kok. Padahal kan dulu kan nggak ada garisan ya. Itu maksud saya. Ya, jadi kan di situ kan. Tapi ukurannya dulu tuh biasanya orang-orang didepani ya Mas. Nah, depo atau mungkin terus pakai ilmu titen. Iya, titen. Itu loh Mas. Gitu. Ya. Saya sampai bingung. Kok ini orang-orang dulu ngukurnya seperti apa ya? Kalau sekarang udah ada garisan, kita udah ada alat bantu yang banyak. Saya mau buka sedikit. Iya. Di Jawa Barat itu tidak ada modul ukuran, tetapi mereka punya modul jari. Ini 3, ini 2, ini 1. Ini ada beda tebal di sini. Ada beda tebal. 1. Ini tebal tipis. 3, 2, 1. Betul. Dari situ bisa saya membuat. Sampean membuat, beliau pasti tahu ini buatan sampean, itu buatan saya. Kok bisa begitu? Karena pasti kita kan berbeda jarinya. Jarinya kan beda-beda tiap orang. Orang kembar pun pasti berbeda. Pasti beda. Gitu. Itu pasti Jari beda. saya juga beda ya. Kalau itu bukan jari tuh gedang kelutuk. Khusus Malang tak tanya itu sulit dia minta ampun. Nggak ada ukuran. Nggak ada ukuran. Sama yang lain juga nggak ada. Mungkin kalau sudah biasa bikin zaman-zaman dulu pakai feeling ya. Ya, pakai feeling. Pakai feeling ya. Kemudian ternyata yang khusus di sini saya utamakan bentuk dulu ya. Bentuk dapat sudah. Ukurannya kalau saya pribadi ini yang mau saya buka. Ternyata Mas. Nah, ini buka-bukaan ini. Ini khusus di RRI saya pertama kali buka. Luar biasa. Terima kasih pertama banyak. Kali buka. Iya. Yun Sewu. Saya berproses 10 tahun untuk mendapatkan tune yang baik itu tidak pernah dapat sebelum akhirnya Kerajaan Kanjuruhan itu berdiri tahun 682 Saka atau 760. Modul itu yang saya pakai. 6 lidahnya, 8 lengannya, 2 bandulnya. 682 Yoiki Malang. Itu. Terus ukuran yang lain jero Mas. Dalam banget. Dalam. Termasuk masalah generasi. Di sini ada Raja Sima, Gajayana, habis di Utajana. 3 cm, 3 generasi. Habis. Setelah itu tinggal sejarahnya saja yang meneruskan. Generasinya habis. Luar biasa. Itu jadi patokannya untuk produk itu yang bikinannya Mas Bejo ya. Oke, gitu. jadi beda gitu ya. Iya. Oke. Nanti kita dalam proses untuk membuat buku Mbak. Membuat buku. Tapi paling tidak akhirnya dari ukuran modul senti tadi yang saya pertama kali buka di RRI ini. Adik saya, anak saya, cucu saya kalau mau tanya saya cuma bisa bilang ada sentinya. Ini filosofinya dan ini terjadi dan itu benar.
Itu yang utama. Baik. Begitu. Luar biasa obrolan kita, tapi nanti ternyata enggak. Maksudnya kalau mendengar mungkin kita kayak yang anak-anak muda sekarang agak menyepelekan ya, kayak gini tok wae kalian paling gampang gawe ini, paling mudah bikinnya. Tapi ternyata ada patokan dan juga ada perhitungan yang sangat dalam ya, yang dengan apa istilahnya itu terapkan dalam satu rinding ini. Iya betul. Gitu ya. Selain dari cerita-cerita mbah-mbah ya, yang makanya saya bilang kalau mau banyak sekali. Iya, panjang ya. Jangan salah Mas. Ya. Itu Rinding Malang ini sudah kita catatkan di warisan budaya tak benda. Sudah tercatat. Cuma belum ditetapkan karena kita butuh naskah akademik. Literasinya. Oke, tapi begini Kang Bejo dan juga Mbak Sehan. Untuk Malang sendiri nih artinya jenengan sudah banyak dikenal ya. Iya pasti nih ya kayaknya. Terus ada nggak perhatian khusus gitu mungkin dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan gitu ya. Dengan sosok Mas Bejo yang sudah memberikan mengupayakan bagaimana alat ini supaya bisa terus ada dan bisa lestari oleh generasi-generasi kita mendatang gitu. Gimana jawabnya? Monggo Mbak Sehan. Kalau saya lebih bilang soal harapan ya, harapan itu pasti ada mungkin lebih gini, rinding itu ada gitu loh di Malang lah. Mungkin lewat RRI ini bisa menghimbau banyak orang atau mungkin dinas yang supaya ini dimasukkan ke ekskul atau apapun namanya di sekolah-sekolah. Karena ini memang di Malang pernah ada gitu loh. Eman kalau punah. Betul gitu. Jadi kita butuh pelestari generasi. Dan kalau cuma sekedar kita cuma memberikan informasi pendengar ya, kita memberikan informasi. Tetapi kalau dari dinas terkait tidak ada gerakan, tidak memperkenalkan ke generasi penerus kita juga percuma. Ya akhirnya akan punah juga. Bersatu harusnya. Iya kan. Termasuk yang kayak RRI gini nih. Iya ini luar biasa ya kedepannya ya, mudah-mudahan ya Kang Haji ya. Kayaknya nanti kita akan sambung lagi. Betul masih sekali. Banyak ini ya yang bisa kita gali dari rinding ini. Tapi setelah yang satu ini, tetap di RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Digital dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Etalase Nusantara masih Anda ikuti di RRI Net. Saudara pendengar dan juga pemirsa RRI Net, Anda masih menyimak obrolan budaya dari RRI Malang tentunya, dan masih bersama saya Aji Santoso dan juga Bude Mei yang menemani Anda di malam hari ini. Dan asik sekali ternyata nih pendengar ya kan, alat musik ini sebenarnya sudah dikenal di dunia. Kalau Anda pernah mendengarkan Sujiwo Tejo pada waktu perform, instrumen seperti ini nggak asing. Nggak asing ya. Kan? Bunyi-bunyiannya itu nggak asing. Bahkan ada grup musik dari luar negeri, grup band itu juga pernah menggunakan ini. Penasaran kan? Kita tanya dulu siapa famous di luar negeri terkenal, nggak asing. Tapi untuk warga Kota Malang sendiri gimana ini? Kok banyak yang asing ya? Aduh, kira-kira upaya apa yang harus dilakukan ini, Mas? Monggo. Ini pertanyaan sampean dulu, saya jawab apa gimana nih? Boleh, terserah yang mana. Malang kan barometer musik gitu loh. Musik rock kalau nggak salah ya. Malang itu dulu dikenal dengan barometer musik rock. Jadi kalau apa namanya? Kalau dulu, zaman-zaman dulu tahun 90-an, pemain musik atau apa namanya istilahnya musisi musik rock, kalau belum main di Malang dia nggak akan mengakui dirinya sebagai rocker. Benar. Apa kalau pernah ke sini? Pecinta musik rock sejati kebetulan sepertinya ya.
Ini nyebut merek nggak nih jadinya nih? Mau gak gimana? Iya. Gimana? Maksudnya Gimana? gimana? Ya yang artis dari luar tadi. Artis luar negeri. Artis luar negeri. menggunakan ini. Oke. Bon Jovi itu pernah pakai alat sejenis ini Sejenis di ini. lagunya Ayo Siapa Yo. Judulnya apa, ayo? Ayo Pak. Gimana pendengar? Familiar gak dengan lagu itu? Mungkin pendengar yang usia 40-an ya. Udah tua gitu Nah, maksudnya usia ya. 40-an. Oh, nyebut udah tua Era-era tapi nggak enak 90-an gitu ya. pasti tahu lah dengan Bon Jovi ya Bon kan. Jovi. Anak Malang Glory pasti kalau tahu nggak lah. salah. Yes, Bless of Glory. Senior. Iya, Itu, betul. itu. Senior gitu ya. Itu juga itu malah memotivasi saya, memotivasi Oke. saya. Pada waktu mendengar lagu itu, terus ada instrumen ini gimana? Perasaan jenengan? Ngeplak. Hah? Ngeplak kiri kanan atas bawah. Ngono loh maksudnya. Betul betul. Nggak dikeplak. Itu terpukul lah. Jadi gini. 2012 itu saya gerak tuh masih silent, ndak usah sampean istriku, koncoku turu, dek oma gak ono sing ngerti. Tidak ada yang tahu. Kenapa? Saya keep banget itu loh. Saya gali itu untuk apa? Saya pribadi ya waktu itu lebih ke ketemu sudah. Tapi suatu saat di 2016-an itu, Iya. Jo, kalau ini kamu simpan untuk dirimu sendiri, percuma. Kamu harus membuka itu untuk orang lain. Itu yang pertama, Mas. Iya. Mbak Bude. Oke. Jadi akhirnya 2017 kita mulai jalan. Iya. Dan itu terbuka kemana-mana. Di awal mulanya kemana ini Mas? Tujuan awal pada waktu itu? Langsung aja. Bisa Kita langsung ke Jogja kok. Langsung ke Jogja ya. Kita tuh selalu mengisi acara tahunan ya di Jogja. Di Ruat-Rawat Borobudur Jogja. Dulu kita ikut, Kita pakai alat musik ini. Dan hanya instrumen ini yang bisa naik ke Candi. Candi waktu itu Malang loh. Kita dalam dihormati. prosesi apa? Banggalau. Ruat-Rawat Borobudur. Ruat-rawat Borobudur. Ruat-Rawat Borobudur. Enggak semua bisa. Tidak semua bisa. Sana ya. Itu yang utama. Terus kemudian ke Bali. Itu waktu itu dengan Mbak Uli Sigar. Oke. Mbak Uli Sigar bawa karinding, kita bawa rinding dari Malang. Dan kita di sana pameran sih dengan raja-raja se-Indonesia. Tahun berapa itu Mas Bijo? Aduh, aku lupa deh. Lupa saya. Oh, sudah lupa Sampai ya. lupa saya. Itu tuh yang sesuatu banget buat kita. Ada raja-raja dan itu kita nggak speechless banget, kita nggak bisa ngomong gitu. Suatu kesempatan banget gitu loh. Terus kemudian itu tapi motivasi saya untuk ini gimana nih. Nah di hampir 2000 sebelum lah sebenarnya kan perjuangan tuh udah lama ya Mas. Akhirnya di 2020 tuh bisa dicatat di Warisan Budaya Tak Benda WBTB. Kebetulan halo dulur gue Ari Lasso kita bikin kolaborasi yuk gitu loh. Dan Ari itu Lasso. jadi Kan dia bikin ini dia bikin kayak sayembara kecil-kecilan gitu loh. Nah, ternyata WBTB udah ini asik nih buat kita deh di Warisan Budaya Tak Benda. Jadi selain ada dokumentasi alat-alat musik yang khusus Rinding Malang dicatat di Warisan Budaya Tak Benda, ada dokumentasinya itu saya punya 2 kalau nggak salah dengan Pak Soleh Tumpang. Terus yang agak modern banget yang anak zaman now nih Ari Lasso. Sama siapa Andra and the Backbone. Itu jadi sesuatu banget. Ngintip deh. Penasaran kan? Kalau di mimpi sih bisa perform sama slangnya. Sama slang ya. Padahal tahu nggak, Kang Bejo ini slankers loh. Jadi beliau ini pendiri apa ya? Fan clubnya yang pertama di Malang. Iya. Dunia malah. Iya. Dan kebetulan tapi belum pernah ya kolaborasi sama slang. Pengen banget. Kalau kita ngobrol gini, kita main sering lah. Oh kalau ngobrol biasa gini ya. Tapi untuk di panggung itu belum keturutan lah belum. Kemarin ciptakan satu karya juga belum gitu ya? Belum. Kalau semoga aja nih. Amin. Kalau sama The Bolan Potlot, ayo wis aku bikin sebuah komposisi, belum sampai selesai. Temen yang dari Lombok kita bikin sudah jadi, tapi rock and roll. Kemudian temen yang dari Malang dengan tradisional, udah ada singlenya lah kasarnya gitu. Kolaborasi mungkin. Kolaborasi. Ada dari sama drum ya, sama Bobby Nilam itu juga drummernya dulu auditional BIP juga kita bikin. Sudah gitu. Ya minimal gini maksud saya. Tradisi tapi di zaman now kalau kita terlalu kekeh dengan tradisi, maaf akan ditinggal. Betul. Makanya di sini saya menggunakan ada mic, ada tetap harus relevan lah ya. Betul. Iya, ada looper teknologi lah untuk itu. Berarti kan tradisi tapi modernisasi juga oke. Modernisasi, betul sekali. Pendengar dan juga Bu Deme, ini kan dari bambu nih. Ya. At least
Gampang rusak dong. Gimana? Gampang rusak. Gampang rusak. Tergantung. Untuk penyimpanan. Saya sudah gitu. punya hampir. Kalau misalkan patah gimana kan bisa kan? Kalau misalkan ini nih ya, ini bahan dari bambu terus diganti dengan bahan yang sekarang. Apa ya? Plastik atau gimana? Industri bisa atau nggak besi. Bisa nggak? Feel-nya nggak dapat. Itu yang sulitnya di situ. Saya mau ngomong tadi nyambung dengan tanda kutip spiritual. Itulah hubungan kita. Alam spiritualnya ini juga, organik banget. Ini organik banget. Betul, gitu. Ini organik banget. Jadi suara alam ini bener ya. Itu yang sangat bukan suara industri ya. Bukan suara industri. Sampai sekarang jujur Mas. Nanti kalau diindustrikan malah bisa itu jadi malah murah dan jadi merusak Ya, merusak. Itu. Tapi ada tawaran? Pernah ada tawaran nggak? Maksudnya belum. Dari Tapi industri jangan gitu? sampai. No. Belum pernah. Karena secara saya sendiri pribadi saya bikin ini kadang-kadang 1 hari bisa dapat 10 ya. Tapi kadang-kadang 1 bulan 1 pun nggak ada bisa. Kenapa? Itu alasannya? Kan gampang kalau udah biasa. Itu dia, itu apa istilahnya moodnya apa ya, feel itu yang nggak bisa. Nggak bisa Mas. Dipaksa pun nggak jadi. Nggak bisa. Kadang yang jadi saya gini. Ini saya ada 3 gitu, ada 4, 5 ya. Sampean datang mau beli. Saya sangat bersyukur. Ya. Oke. Sampean milih sendiri. Kalau ada Bapak kan itu risiko sampean. Iya. Itu kan. Nah, yang saya percaya Mbak, Mas, siapapun memilih alat musik ini, ya. Tapi alat musik ini memilih sampean juga. Cocok enggaknya sama pemiliknya. Yes. Enggak, maksudnya begini. Ada 3 atau 2. Buat ini sama D ya. Bagus, tapi mungkin buat saya enggak bagus. Ini sama-sama tune-nya D. Buat saya bagus, buat sampean belum tentu. Buat sampean bagus. Beda mulutnya sih Bude. Beda, ya. Itu yang saya bilang sebuah apa ya istilahnya? Rosonya itulah yang tidak bisa dikalahkan oleh industri. Kalau saya biasanya suka pakai yang C. Gitu. C itu saya senang kalau pakai. Baik. Jadi sekian tahun ini sudah mengupayakan bagaimana melestarikan ini semua. Ini pernah gak sih mendapatkan penghargaan mungkin gitu? Alhamdulillah kita bersyukur kita dapat kesempatan itu pernah jadi nominator di Astra 1 Indonesia Award. Dari nasional 117 kita ranking 45. Luar biasa, 117 ranking 45. Ranking 45. Ya. Tahun berapa itu? Aku lupa, ada kerepean aku 2020. Saking banyaknya. Event yang diikuti juga sih. Waktu itu ada film, waktu pandemi kan kita susah nggak ada panggung kan ya. Jadi kita dihubungin dari Kemenhub untuk bikin film dan harus bawa ini yang khas, harus menggunakan alat musik itu. Karena khas Malang otomatis Jawa Timur ya, karena Kemenhub waktu itu promo ini ya, lebih ke travel dari apa? Yang dari ke Bromo terus naik pesawat yang aman dari Covid. Ya, yang aman dari Covid itu. Jadi harus pakai ini. Nah, mungkin aplikasinya kita untuk bikin main film, untuk foto juga, model foto Mas Bejo juga pakai ini. Kalau tadi 2018 aku bisa jawab. Aku mau gitu ya? Krepek soalnya. Itu 2018 saya juga nggak nyangka gitu. Tahu-tahu. Nah, yang di 2020 kita diterima di pencatatan WBTB. Terus kemudian ini Rinding Malang itu sempat jadi juara di apa ini? Ini kebetulan produknya literasi. Itu naskah budaya, kita juara 2. Penulisan naskah budaya. Ya, ini juga yang menjadi latar belakang saya untuk bergerak bahwa kita sekarang sudah punya literatur. Itu aja dulu. Terus kemudian kita di tahun berapa yang International Mass Festival itu sedunia, kita ikut. Kemudian hanya kita yang backsoundnya itu nyeleneh dari alat ini. Dan kita bisa masuk di International Mass Festival. Itu video perform kita. Teatrikal sih ya sebenarnya. Waktu itu judulnya Jalur Rempah. Jadi kita bikin cerita atau konsep tentang jalur rempah. Terus backsoundnya itu pakai ini. Itu gitu. Nah, itu yang bikin. Akhirnya kita masuk di nominasi. Luar biasa nih yang lumayan lah, yang lumayan. Ini pertanyaan terakhir nih Mas Bejo, sebetulnya kita masih banyak sekali yang pengen kita ketahui gitu ya. Terus ini kan tentunya kita pengen mengenalkan ini ke anak-anak muda supaya lebih tertarik gimana ini bisa tetap lestari dan terjaga. Kira-kira performan di Malang ini ya, yang pengen tahu melihat penampilan Mas Bejo atau pengen kenal dengan alat instrumen ini Rinding Malang ini, gimana nih Mas ya?
Golek ini angel enggak? Iya, Gitu. enggak susah kebetulan nyarinya ya. Kami punya tempat galeri bejo istilahnya, Galejo di Tidar. Itu ada kok di Google Map. Itu kita buka kalau Bude, kalau sampean buka 1 hari 24 kita buka 25 jam. Kita 25 jam. Enggak tahu tutup. Jam berapapun Yang 1 jam pinjam siapa? Lah iya itu tetangga. Biasa pokoknya iso kan. Pokoknya Kita buka terus Mas. Buka terus monggo siapapun monggo pinara. Boleh belajar, boleh. Maaf, entah itu bule, rata-rata orang bule sering nginep di rumah. Siapapun itu, siapapun ya orang Indonesia pun teman-teman datang nginep bikin Galejo ya. Di Galeri Bejo. Galeri Bejo. Monggo Pinara 24 jam kita Oke, jadi di sana nih Kang Haji kalau pengen belajar ya melihat. Tapi untuk orang lain jenengan juga memberikan pelajaran membuat ini juga ke orang lain. Gak masalah, gak apa-apa. Betul. Kita jadi gini. Gak cuma menjual istilahnya. Betul. Ya. Saya punya mimpi. Ya, satu. Ada untuk corong kita untuk bicara bahwa Indonesia punya termasuk Malang. Betul. Itu SDM ya. Yang kedua, produksi. Ayo, saya pengen lebih banyak lagi orang yang bisa memproduksi itu. Yang ketiga, player, pemain. Ayo kita sama-sama. Saya ajarin mulai dari nol monggo. Terus yang terakhir adalah dokumentasi, termasuk ini RRI. Dokumentasi bukan hanya visual tapi audio visual itu yang sangat kita butuhkan. Nah, yang terakhir ini Mas, yang sekarang masih sangat kurang. Teman-teman, monggo literasi kita perbanyak. Oke, baiklah. Luar biasa sekali. Tapi waktu kita sudah terbatas ya. Mungkin lain waktu kita bisa ketemu lagi ya kan. Iya, tapi sebelumnya kita ya pengen denger ya. Besok-besok kita mungkin mampir ke sana ke galeri. Boleh. Ya kan? Kita janjian ya. Harus datang. Luar biasa ya. Kapan saja. Baik. Pendengar dan juga penonton RRI.net di manapun Anda berada, nampaknya kebersamaan kita harus kita akhiri karena keterbatasan waktu. Terima kasih buat Kang Bejo dan juga Mbak Yu Sehan. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga sukses terus dan tidak lelah ya, tidak mengenal lelah dalam mengupayakan ini semua ya. Benar sekali. Baiklah kalau begitu obrolan budaya RRI.net ya harus berakhir sampai di sini. Betul. Saya Budeme yang bertugas dan juga rekan saya Aji Santoso pamit undur diri. Selamat malam semuanya. Jumpa lagi di tema-tema berikutnya. Jangan lupa tonton yang Anda RRI.net, tonton yang Anda dengar. Nantikan ulasan ragam budaya Nusantara berikutnya di Etalase Nusantara, hanya di RRI.net.